coba naik menggunakan trail. Nah, inilah suasana di kawasan Tahura Sultan Adam. Kita mau masuk menuju lokasi yang di depan itu ada pintu gerbang nantinya. Nah, kita bisa lihat suasana di sini masih begitu terasa sejuk karena begitu banyak pohon-pohon yang cukup rindang. Suasananya sudah terasa ini, beda ini udaranya, terasa sejuk sekali ini. Cahaya matahari juga belum masuk menembus ke lokasi ini karena suasananya masih agak pagi ya, sekitar jam 10. Nah, inilah pintu gerbang kawasan Geosite Tahura Sultan Adam. Kita akan coba lihat dulu. Nah, ini adalah pintu gerbang masuk ke kawasan Tahura Sultan Adam. Dan kita patut berbangga karena Tahura Sultan Adam sudah menjadi kawasan geosite ya dari kawasan Geopark Meratus. Ini sudah luar biasa, ini sangat mega sekali terlihat pintu gerbang ini menyambut kedatangan para pengunjung, dan di depan kita melihat kawasan yang cukup lebat dengan pepohonan. Dan di belakang saya ini ada pohon-pohon karet milik warga yang dibudidayakan. Nah, seperti apa nanti kawasan ini, kita akan coba ketemu salah satu pejabatnya, yaitu kepala seksi yang menangani tentang pemanfaatan fasilitas yang ada di sini. Saya akan coba menemui beliau. Oke. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Aduh, ganggu kau lah. Oh, enggak Pak. Oke. Silakan Pak dari Radar Banjarmasin. Oh Pak. iya, alhamdulillah Pak. Iya. Pak. Lagi rapat nih ya ceritanya nih Pak. Ngobrol aja nih Pak. Ngobrol. Oke. Bincang-bincang santai. Luar biasa. Tadi saya masuk dari depan sudah merasakan suasana yang begitu sejuk. Iya. Dan kita pengen nanya-nanya Pak nanti Pak, banyak hal tentang apa yang ada di Tahura Sultan Adam. Oh iya. Dan kita pengen tahu bagaimana capaian yang sudah ada di Tahura Sultan Adam, karena yang terbaru kan sudah ada fasilitas spot para layang Pak. Oh ya di atas Pak. Di atas Pak ya. Di Oke, nanti kita akan coba eksplor juga ke sana. Oke, Ya. Pak, tadi saya lihat di depan pintu gerbang tertulis selamat datang di Geosite. Oh ya. Ini artinya apa nih Pak? Artinya apakah ini menjadi salah satu geosite dari kawasan Geopark Meratus ini, dan apa aja terkait dengan geosite yang ada di kawasan Tahura Sultan Adam ini? Oh ini Pak. Jadi untuk Geopark Meratus sendiri sudah secara nasional sudah disahkan. Saat ini sedang diusulkan ke arah Geopark internasional ya. Untuk Geopark Meratus sendiri di Tahura ada 5 geoset yang ada tersebar di Tahura, cukup jauh ya. Untuk di Mandiangan sendiri ada 1 geoset yang letaknya di puncak
mandi angin. oke. Mungkin nanti kita bisa lihat. Kemudian di sini ada kantor dari Geopark sendiri. Kantor untuk pusat informasinya, Iya, Pak, ya. Tadi saya lihat kantor tadi di situ Geopark. tadi. Oke, tentang Informasinya. apa aja potensi dan apa aja yang disebut dengan kawasan Geopark Meratus itu bisa ada Ya, kita betul, dapatkan di sana, betul. Pak, ya. Mudah-mudahan lah secepatnya bisa kita fungsikan lah. Jadi Oke. masyarakat bisa menimba atau mencari informasi tentang Geopark di kantor tersebut. Oke, ini Ya. satu kebanggaan sebenarnya karena Kalimantan Selatan menjadi satu provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia Iya, tentunya yang ditetapkan menjadi sebuah kawasan Geopark, ya. Ya, betul. Jadi Geopark ini mungkin sebuah apa ya, sebuah penetapan status terkait dengan warisan alam gitu, Ya, Pak, ya. betul. Banyak yang bisa ditinggalkan dari apa namanya warisan alam ini tadi. Oke, Pak, Tahura Sultan Adam, dan ada yang banyak menyebut ini dulunya adalah mandi angin dan orang masih banyak bingung. Iya, betul. Sebenarnya mandi angin Sultan Adam, Tahura Sultan Adam ini gimana nih, Pak? Apakah mandi angin ini bagian dari Tahura Sultan Adam itu dan seberapa luas sih sebenarnya kawasan Tahura Sultan Adam? Betul. Jadi kayaknya saat ini masyarakat masih agak kebingungan ya. Iya. Menyebut mandi angin atau Tahura Sultan Adam. Sebenarnya mandi angin ini bagian kecil dari Tahura Sultan Adam. Tahura Sultan Adam sendiri sebagai kawasan konservasi yang luasnya 113.617 hektar. Jadi yang terluas di Indonesia untuk Tahura ada di 2 kabupaten, Kabupaten Banjar hampir 75% dan Kabupaten Tanah Laut sisanya lah. Di Kabupaten Banjar sendiri ada 1 kecamatan yang full masuk di dalam kawasan Tahura kawasan Tahura, yaitu Kecamatan Araneo dengan 12 desanya. Iya. Oke, jadi mandi angin yang kita sekarang apa namanya di sini ini adalah salah satu kawasan dari kawasan Tahura Sultan Adam yang cukup luas ini, ya. Iya, untuk mandi angin sendiri ini kan terletak di Kecamatan Karangintan. Jadi desa Mandi Angin Barat dan desa Mandi Angin Timur ini ada sebagian desanya, wilayah desanya yang masuk di dalam kawasan Tahura. Yang inilah sebagian dari desa Mandi Angin itu. Jadi desa Mandi Angin di luar, sebagian wilayahnya ada masuk di dalam kawasan Tahura. Tapi karena pusat pengelolaan Tahura berada di sini, mungkin sebutannya itulah untuk Tahura kadang-kadang menyebutnya Mandi Angin. Iya. Betul. Oke. Dan di sini pengelolanya, Pak, ya, pengelola untuk Tahuranya, pusat pengelolaan Tahura Sultan Adam di desa Mandi Angin ini. Oke, Pak, bisa dijelaskan dan bisa disampaikan nih kepada penonton kita, apa aja sih, Pak, yang sekarang sudah ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Karena tadi waktu saya masuk, saya lihat tadi Tahura Sultan Adam sejak April 2022 sudah menjadi BLUT, Pak, ya. Oh, iya, betul. Badan Layanan Usaha Daerah, yang artinya sudah bisa memberikan pelayanan-pelayanan fasilitas komersil, tapi tentu dengan tarif yang sangat terjangkau. Nah, apa aja yang sudah ada saat ini yang dimiliki oleh Tahura Sultan Adam? Mungkin yang di kawasan Mandi Angin ini. Ya, betul. Untuk sarana ya berkaitan dengan BLUT itu sendiri, BLUT adalah sebagai badan layanan. Orientasinya kita adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sarana di sini karena kita core-nya atau bergeraknya di wisata, bagian Tahura ada bagian wisatanya, maka sarana pariwisata yang harus kita sediakan atau kita lengkapi. Untuk ketika masuk, kita sudah disuguhkan dengan kantor retribusi yang cukup representatif lah. Sistem pelayanannya juga sudah cukup bagus saat ini, walaupun belum sistem digital atau otomatis ya, masih manual. Tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian ketika masuk ke dalam sini ada spot-spot dari misalnya saja untuk flora dan fauna. Floranya kita ada punya koleksi anggrek. Anggrek, Pak, ya? Iya, koleksi anggrek yang di depan kita ini. Oke, nanti kayaknya perlu kita lihat ya, Pak. Ya, siap, Pak. Kita akan dampingi. Ini di sini juga ada petugas anggreknya. Kita lagi diskusi masalah anggrek tadi, Pak. Oke. Saya pengen tahu nanti jenis-jenis anggreknya, karena banyak sekali nih penggemar anggrek yang juga pengen tahu apa aja. Silahkan nanti, Pak. Kita bincang-bincang lah. Kemudian dari flora itu sendiri di dalam sini juga arboritum, Pak. Jadi koleksi dari tanaman arboritum hutan hujan tropis untuk Meratus. Di situ ada lengkap, Pak, jenis-jenis hutan tropis dari jenis meranti. Kemudian ada agrowisata untuk floranya.
dari satwanya atau faunanya kita mempunyai habituasi rusa sambar, kemudian ada rusa juga Pak ya? Rusa sambar, rusa putol, rusa apa itu rusa timor ya. Tapi rusa itu timor. Hewan endemik asli Kalimantan Selatan atau itu cuman dipelihara di sini Pak? Jadi yang endemiknya ada Pak, kayak rusa sambar itu endemik Kalimantan Selatan. Kalau yang didatangkan dari luar, kalau ex situ namanya, kalau kita istilahkan itu kayak rusa total dari Bogor, kemudian rusa timor sendiri dari Jawa ya, dari Jawa. Dari habituasi satwa yang dilindungi juga ada Pak, yang kadang-kadang masyarakat itu menyerahkan satwa mereka tahu bahwa ini dilindungi ya, tersebut dilindungi ya, dijaga di sini. Jadi alangkah lebih baiknya kata mereka dilepas liarkan aja lah. Jadi perlu ada habituasi kan. Iya. Kayak ada beruang, Pak, ada buaya di sana, ada jenis burung-burungan, kemudian ada macam-macam lah, ada di sana ada uak-uak, bekantan. Yang paling sering itu Pak burung Pak, jenis-jenis burung, pelepas liaran burung sering di sini dilaksanakan ya. Itu untuk flora dan faunanya Pak ya. Dan saya tadi lihat ini ada papan yang juga menyebutkan bahwa kawasan Tahura ini termasuk kawasan hutan pendidikan. Betul. Untuk kampus Universitas Lambung Mangkurat. Ini artinya ini menjadi semacam laboratoriumnya Pak ya. Betul, ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang kehutanan gitu Pak ya. Dan tadi saya juga sempat lihat Pak ada banyak binatang. Ini bisa dijadikan sebuah edukasi juga nggak Pak ya? Iya. Kepada pengunjung. Dan itu sudah dilakukan apa belum itu ya? Sedang kita lakukan Pak, dan pasti kita lakukan. Sebab tujuan dari pembangunan Tahura sendiri adalah salah satunya adalah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Di sini ada lokasi KHDTK Pak. Fungsi itu yang perlu kita tingkatkan terus-menerus. Yang itu tadi tempat edukasi atau pendidikan tadi. Ketika makanya untuk tarif sendiri untuk pelajar mahasiswa ada perbedaan Pak. Itu ada yang sampai-sampai kita gratiskan Pak untuk masuk ke dalam kawasan Tahura. Karena fungsi itu yang mau kita kedepankan Pak ya. Kemudian tempat pelatihan juga di sini sering Pak, dari masyarakat, petani, mau belajar apa silahkan aja datang ke Tahura Sultan Adam. Tadi saya lihat di depan setelah ditetapkan menjadi BLUT ada fasilitas yang disiapkan dan disediakan dengan tarif yang saya pikir sangat terjangkau. Tadi saya sempat baca ada untuk fasilitas wedding, untuk resepsi. Mungkin belum siap Pak ya, tapi dengan tarif yang segitu artinya memang ke depan nanti Tahura akan menyiapkan menjadi kawasan itu Pak ya. Jadi salah satu tarif yang kita sudah susun itu tarif wedding Pak ya. Iya. Ada beberapa untuk 200 orang kalau tidak salah 4 juta. Ada tingkatan-tingkatan Pak ya. Itu jadi kita punya area yang cukup luas, kita punya fasilitas. Kayaknya ke depannya tidak mungkin kita manfaatkan Pak. Walaupun saat ini mungkin masih belum Pak ya. Belum Pak, tapi ide tarif-tarif itu kita membaca ke arah peluang bisnis dari Tahura. Ini sebuah visi yang luar biasa nih ke depan nanti memanfaatkan fasilitas ini secara komersil tapi tarifnya masih terjangkau. Ya betul Pak. Sekaligus juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita punya kawasan yang ini rasanya juga nggak jauh dengan suasana di puncak di Bogor sebenarnya Pak ya. Betul Pak ya. Dan suasana gunungnya ini. Iya, saya merasakan tadi masuk ini dan ini masih suasana udah menjelang siang masih terasa sejuk Pak ya. Dan saya sangat mendukung kalau saya pribadi Pak. Nanti fasilitasnya perlu dilengkapi nih. Karena tadi saya lihat juga ada fasilitas motor trail. Juga ada fasilitas-fasilitas untuk pertemuan. Next-nya, tapi mungkin bertahap mau disiapkan ke arah sana Pak ya. Iya betul. Jadi rencana kita ke depan banyak Pak. Target-target kita ke depan banyak. Mudah-mudahan Pak ya kita selalu dengan ditetapkannya BLUT tersebut kita bisa berimprovisasi, bisa dengan target-target yang sudah sudah ditetapkan bisa kita capai secepatnya Pak ya. Jadi bisa memberi kontribusi kepada daerah juga dengan PAD-nya Pak. Iya. Dan yang satu hal diuntungkan tentu masyarakat punya pilihan ya, betul. Untuk melakukan acara-acara kegiatan kumpul rame-rame dengan suasana yang berbeda. 200 orang dengan tarif 4 juta, saya kira sangat murah dibandingkan dengan jumlah yang sama untuk undangan 200 orang ketika kita menggelar di hotel. Yang angkanya mungkin bisa 3 sampai 5 atau 10 kali lipat mungkin ya.
Dan itu nanti akan sangat ditunggu nih kayaknya sepertinya oleh masyarakat. Mudah-mudahan Pak ya, itu fasilitasnya ini yang kita masih mudah-mudahan bisa kita lengkapi. Oke, Pak Hairul, kayaknya saya penasaran dengan apa yang ada di depan kita. Ini kan tertulis Taman Konservasi Anggrek karena banyak sekali penggemar-penggemar anggrek yang mungkin juga pengen tahu apa aja koleksi yang dimiliki oleh Tahura. Oh, kita boleh ke sana, Pak ya? Siap Pak. Silakan kita ke dalam Pak. Ya, saya pengen lihat juga, penasaran. Walaupun saya bukan penikmat dan penyuka anggrek, tapi saya yakin banyak mungkin penonton kita yang pengen tahu apa aja fasilitas anggrek. Saya tidak penyuka dan penikmat, tetapi saya senang lihat anggrek. Oh iya, jadi untuk koleksi anggrek ini sendiri sudah hampir 2 tahun Pak kita bangun. Koleksinya sekarang lebih dari 100 lebih Pak. Jenisnya Pak ya, anggrek ya? Dari itu endemik ataupun dari luar ya? Dari luar, iya. Oke. Ada yang khas nggak Pak ya, anggrek hutan dari Kalimantan Selatan yang juga dibudidayakan di sini? Ada Pak, yang endemiknya kita punya itu yang anggrek hitam ada. Anggrek hitam Pak ya? Iya ada. Kemudian anggrek bulannya juga ada. Tapi mudah-mudahan saat ini sedang berbunga, kita coba lihat aja Pak. Oke. Ini ada petugasnya juga Pak. Ini cukup. Kita bisa tanya langsung nanti. Menguasai tentang penganggerekan Pak. Oke. Iya. Silahkan nih Pak. Oke, ini ada petugasnya. Pak Isrodin ini Pak. Oke, apa kabar Pak Isrodin? Kabar baik Pak. Oke, saya mau nanya nih. Kita boleh lihat langsung ya. Ini adalah koleksi anggrek yang dimiliki Tahura Sultan Adam. Ada beberapa jenis anggrek yang ini asli dari hutan Kalimantan ya. Iya, Pak. Boleh ditunjukkan jenis yang mana aja? Ini ada Pak. Ini ada yang sedang berbunga. Oke, sedang berbunga. Jenis dan namanya nih, anggrek apa ini? Namanya anggrek bulan Pak. Anggrek bulan. Anggrek bulan. Wah, indah banget ini. Phalaenopsis amabilis. Oh, jenisnya ya. Phalaenopsis amabilis. Phalaenopsis amabilis. Oke, ini dapatnya dari mana nih? Ini ada di hutan kita di sini Pak. Di kawasan Sultan Adam ini? Di kawasan Sultan Adam ada, cuman daerah Tanjung. Oh, masuk ke dalam hutan lagi ya? Bajuin Plehari. Oh, oke. Ini adalah salah satu jenis anggrek asli dari Kalimantan Selatan dan dibudidayakan di sini, namanya anggrek bulan. Nama latinnya tadi Phalaenopsis amabilis. Amabilis. Oke, kita kenal dengan anggrek bulan. Ini saya boleh pegang? Boleh Pak. Wow, indah sekali. Putih ya, Putih. warnanya. Kalau warna lain, selain putih biasanya jenisnya? Kalau untuk warna lain biasanya itu sudah hybrid Pak. Oh, oke. Bukan yang ori lagi ya? Iya, bukan yang ori. Oke. Kalau ini jenis apa ini? Kalau ini begonia Pak. Oke. Nah, ini bagi penonton yang sangat menyukai berbagai jenis tanaman, bisa langsung datang. Nah, ini pertanyaannya nih. Boleh enggak nanti kalau ada yang datang sini dan lihat, pengen beli? Kalau untuk sementara belum bisa Pak. Soalnya kita masih konservasi. Oke. Tapi ke depan kalau misalnya banyak yang menginginkan memiliki juga, apakah peluang itu ada? Ada nggak Pak kira-kira Pak untuk dikembangkan nanti bisa dibeli nanti Pak? Ya, kalau kedepannya Pak untuk anggrek ini ada yang kita budidayakan nantinya Pak. Oke. Tapi untuk saat ini masih mengumpulkan Pak jenis-jenis ini. Ada 100-an lebih tadi Pak ya koleksinya sudah ada? 110-an Pak. 110-an, jadi endemiknya sendiri ada 90. Oke. Selain ini tadi apa aja? Ada anggrek hitam. Anggrek hitam yang mana ini? Anggrek hitam ya ini Pak. Cuman posisinya masih belum bunga. Oke. Kadang saya kalau ke hutan pernah lihat seperti ini. Dan ternyata ini jenis anggrek ya. Saya nggak tahu. Saya kira ini jenis pakis biasa. Anggrek ini sebenarnya jenis pakis ya, bukan ya? Bukan Pak. Bukan ya. Jenis-jenis tanaman yang merambat di pohon aja. Saya pikir kayak gitu. Ternyata ini jenis anggrek ya. Padahal sering lihat juga. Oke, tapi dia belum ada bunganya ya. Oke. Untuk apa Pak? Untuk deskripsinya sebenarnya ada kemudahan dari kita memberikan apa ini? Penjelasan coding ya. Oke. Oh, ada barcode-nya ini juga ya untuk menentu. Oke, jadi nanti tinggal tembak dengan barcode-nya, kita dapat data. Ya, deskripsi anggrek apa yang kita lihat. Oke, udah dibuat data informasinya ya, jenis-jenisnya. Oke, apa lagi yang dimiliki? Ada di luar Pak, yang anggrek terbesar di dunia, namanya anggrek tebu. Ini penasaran ya, anggrek terbesar di dunia seperti apa? Kita langsung lihat aja dah. Anggrek tebu. Tapi ini memang dari asli hutan kita juga ya? Termasuk anggrek meratus. Oh, anggrek meratus. Anggrek tebu. Ini ternyata jenis anggrek ya? Iya Pak. Sekilas sih memang, ya karena saya bukan orangnya ahli anggrek, kalau memang sekilas terlihat bagi orang awam ini seperti tanaman biasa ya. Tapi ini bisa berbunga juga? Bisa berbunga, cuman berbunganya itu
sekitar 7 sampai 8 tahun, Pak. 7 sampai 8 tahun baru berbunga. Iya. Dan dia bisa bertahan berapa lama bunganya? Bunganya itu kan sekitar kalaunya di dalam, Pak. Kalau nggak kena air itu bisa bertahan 1 bulan. Oh, kalau nggak kena air. 1 bulan dan nggak ada contohnya ya? Nggak ada contohnya. Biasanya Saya penasaran sebenarnya seperti apa ini. bunga itu timbul dari sini, Pak. Ada tunas tersendiri. Oke, tunas Bunganya tersendiri. warna kuning ke coklat-coklatan. Iya. Ini terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Terbesar karena jenis batangnya ya. Bisa mencapai lebih dari 1 meter. Oke. Ini baru ada 1 ini. Banyak, Pak, kita di sini. Oh ya, di sini banyak ya. Oke. Jadi ini untuk koleksi anggrek kita sendiri bentuk Pak, ada yang di dalam ruangan, ada yang di Luar Pak ya. di luar ruangan. Jadi Oke. kita gantung atau kita tempel di pohon-pohon. Kalau lihat suasananya, kondisi cuaca dan juga rasa suhu udaranya sangat bagus sekali untuk pengembangbiakan dan betul, konservasi anggrek ya. Karena dia nggak terkena paparan matahari yang cukup keras langsung di banyak pohon. Ya, luar biasa ini. Kita boleh lihat yang lagi yang bisa Silakan. kita Kan Pak, kita jalan-jalan Pak. ya. Ini banyak anggrek-anggrek semua ini ya, karena ini memang untuk kawasan konservasi anggrek. Sendiri termasuk anggrek ya ada ya di dalam kawasan di sini, Pak. Oke. Namanya anggrek kuku macan. Anggrek kuku macan. Kuku macan bentuk bunganya. Ini dari mana dikasih nama kuku macan? Karena bunganya seperti kuku Ya, macan. bunganya seperti kuku Oke. macan. Ya. Kalau yang Ternyata di bawah ini anggrek apa ini? ini anggrek juga ya? Anggrek juga, Pak. Ya. Dan ini kalau misalnya, saya nggak tahu pastinya berapa kisaran kalau misalnya ini dijual dengan harga Kalau ini komersil. kemarin ada nanya-nanya di sekitar Tanjung kemarin, Iya. sekitar ada 5 batang kayak gitu, Oke. 500.000, Pak. 500.000 ya, Iya. yang untuk anggrek terbesar ini. Yang terbesar. Tapi dia masih kecil ya posisiannya. Posisinya sudah besar kayak gini, Pak. 500.000 ya, 500.000 itu di perkampungan. di hutan, di perkampungan. Iya. Belum keluar dari. Belum keluar dari situ ya. Dan kalau udah dijual dengan harga komersil, mungkin bisa 2-3 kali lipat dari harga awal dan harga asal. Oke. Yang lain bisa kita lihat dengan jenis yang ini. Nah ini wah mantap yang di batangnya. Oh, Namanya anggrek kuping gajah. nah ini adalah anggrek kuping gajah. Karena memang bentuknya daunnya ya seperti kupingnya gajah ya. Mirip gitu ya, karena besar. Dan ini juga belum berbunga. Dia nempel ya Pak ya. Mungkin nempel, Pak. Mempunyai aroma bau. Oh, baunya Bau amis, bunganya itu bau kayak busuk atau bau harum? kayak terasi kayak gitu. Oh, terasi. Baunya kayak terasi. Oke. Aroma bunganya. Aromanya ya. Oke. Kalau yang lain kan jenisnya wangi. Oke, ini agak berbeda ya. Ini berbeda. Ada mitos mungkin ya, kalau orang nggak sadar dan nggak tahu kalau ternyata berada pada satu tempat bau gitu ya, mungkin di hutan ya. Ternyata baunya bau dari ada pohon. anggrek. Ya. Jadi jangan selalu mitos itu dikaitkan dengan hal yang mistis dan gaib ya. Jika ada bau-bau yang nggak enak, ya mungkin masyarakat perlu paham juga nih. Kalau ada hal yang kita rasa agak berbeda di Anggrek hutan, kuping gajah. boleh jadi itu karena dari aroma-aroma yang ada di sekitar kawasan hutan itu gitu. Oke deh. Dan ini juga memang banyak di belakang. Ini semua anggrek ya, jenis-jenisnya ya. Yang ditempel di pohon ini semuanya anggrek, Pak. Oke, dan ada 100 koleksi anggrek yang dimiliki oleh Tahura Sultan Adam. Tapi untuk sementara bagi Anda yang penyuka dan penikmat anggrek, ini belum bisa dijual, belum dikomersilkan karena masih dikembangkan dan dibudidayakan, Pak. Ya betul. Sepertinya perlu deh Pak dilakukan pameran nih, biar masyarakat tahu bahwa kita memiliki banyak sekali beragam jenis koleksi anggrek yang asli dari hutan Kalimantan Selatan. Khususnya di wilayah kawasan hutan Pegunungan Meratus ya. Seperti tadi saya baru tahu ada anggrek terbesar di dunia. Betul. Dan juga ada anggrek yang ternyata kalau mengeluarkan aroma, baunya bisa bikin ngeri juga kalau kita di hutan ya. Dipikir ada sesuatu yang apa gitu ya. Juga ada anggrek tadi, yang di samping tadi, dan juga anggrek bulan tadi. Ya cukup banyak koleksi yang dimiliki. Jadi insya Allah Pak di tahun 2023 mungkin untuk koleksi anggrek ini kita buka untuk umum. Oh, ini untuk sementara masih belum dibuka Pak? Belum, masih terbatas Pak, masih Oke, terbatas. masih terbatas. 2023 dibuka untuk umum, ada tarif Oke. Pak. Jadi ada tarifnya 5.000 ya. 5.000 ya, untuk satu orang yang pengunjung. masuk. Yo. Dan ini kesempatan loh bagi terutama nih ibu-ibu nih ya, yang nggak ibu-ibu juga sih, semua lah ya, buat bapak-bapak atau siapapun Anda penggemar anggrek bisa datang nanti untuk melihat dan bertanya-tanya apa aja koleksi yang dimiliki oleh anggrek yang ada di hutan Kalimantan Selatan. Dan mungkin bisa bertanya juga nanti dengan petugasnya, ini dari mana nih anggreknya? Nah, mungkin nanti bisa langsung datang kepada masyarakat yang menemukan itu di hutan. Karena ini masih belum banyak koleksi yang ada di pasaran secara umum kayaknya. Ya, Ya. betul Pak. Kadang-kadang kayak tadi
kita Iya. kita kira kan bukan anggrek. Iya, kan, betul, ternyata betul. anggrek. Ternyata itu jenis, saya pikir jenis pakis, ternyata itu jenis-jenis anggrek kan. Oh, Gitu. iya, betul. Oke, luar biasa nih Pak Mm-mm. Hairul. Ini saya sangat support nih kalau saya pribadi nih, agar ke depan nanti Tahura bisa menjadi satu kawasan yang tidak hanya memberikan rasa sejuk, bisa menjadi lokasi healing, tapi juga bisa mengedukasi bahwa kita Iya. punya banyak sekali ragam hayati di Kalimantan Selatan yang ternyata tidak banyak publik tahu. Betul. Nah, ini Jadi, bisa menjadi nanti Tahura mempelopori itu untuk memberi edukasi, ya Pak ya. ya, mudah-mudahan lah ada dukungan dari semua pihak Pak ya untuk koleksi anggrek kita. Jadi kepada masyarakat yang mempunyai ada koleksi-koleksi anggrek langkanya mungkin Ya, bisa berbagi dengan kita Oke. supaya menambah banyak koleksi ya, juga koleksi Pak ya. kita Pak. Jadi koleksinya bukan untuk apa-apa sih, tapi untuk menjadi satu edukasi buat masyarakat bahwa kita punya banyak keragaman hayati. Tadi saya lihat banyak pelang nama dari pihak perusahaan, artinya partisipasi perusahaan juga Betul, cukup Pak. bagus Iya, Pak ya, mendukung pengembangan kawasan ini. Ya harusnya seperti itu sih, Kalimantan Selatan kan punya banyak potensi alam, mereka mengambil manfaat dari alam Kalimantan Selatan, tentunya juga harus bisa mengembalikan. Betul, Pak. Dan Iya, salah satu Pak. bentuknya dukungan terhadap pengembangan ini Pak ya. Mm-mm. Ini kawasan anggrek. Nextnya mungkin Pak, saya boleh beri masukan, mungkin perlu juga pengembangan untuk tanaman-tanaman hias lain. Betul. Yang itu merupakan endemiknya Kalimantan Selatan. Dan kita nggak pernah tahu, mungkin di hutan-hutan Meratus itu mungkin banyak juga yang jenis-jenis tanaman-tanaman yang sekarang lagi tren aglonema, jenis gitu ya. Jenis-jenis basicnya keladi gitu ya. Tapi punya potensi ekonomi yang tinggi mungkin. Perlu kayaknya Pak. Betul. Kita untuk Tahura sendiri punya persemaian Pak. Persemaian. Saat ini yang disemaikan kebanyakan adalah tanaman hias. Untuk yang memasok taman-taman di Tahura ini mengambilnya semua dari persemaian Tahura sendiri. Kemudian di situ adalah persemaian dari tanaman-tanaman buah khas tropis yang sudah langka kita ambil Pak. Oke. Biji-bijinya banyak dari banyak dari masyarakat kita yang sekarang ini kan tidak tahu apa itu jantik-jantik, apa itu jenis tanaman buah langka. Mudah-mudahan ke depannya juga kita punya koleksi itu Pak. Jadi nantinya. Dan itu bisa dimakan, rasanya apa Pak? Manis, asam, macam. Dan jenisnya seperti apa? Jenis mangga kecil-kecil gitu? Macam-macam Pak. Ada kalau tanaman hutan itu sebenarnya secara rasa tidak kalah lah dengan dengan buah-buah yang di pasaran itu, dan kayaknya ada sensasi tersendiri kalau kita ikut merasakan itu. Saya ingat dulu waktu kecil ada namanya buah kecil, saya lupa bentuknya karena udah sangat lama nggak memakan, itu namanya karamunting bahasanya. Iya betul. Seperti apa itu juga saya lupa. Karamunting ungu Pak. Ya, ungu ya, kecil ya. Jadi perduan Pak, banyak aja di sini Pak. Okay. Masih di hutan-hutan gitu masih banyak. Dan itu dikembangbiakan, apakah masyarakat juga boleh Pak? Karena kan ini bagian dari upaya untuk memberikan edukasi sekaligus juga membiasakan masyarakat untuk menanam kali. Betul. Ada persemaian tadi Pak ya? Ada persemaian. Boleh nggak masyarakat mendapatkan bibit itu, dan seperti apa caranya kalau memang boleh? Dari masyarakat bebas mau menanam, mau minta ke persemaian kita. Yang terpenting itu bibit tersebut bisa ditanam di lingkungan sekitar, di lingkungan gitu ya? mereka. Apakah itu di kebun atau di pekarangan, silahkan saja Pak. Yang baik itu tanaman jenis buah-buahan, bunga-bungaan, ya jenis pohon keras juga ada Pak ya? Kehutanan lainnya bisa Pak. Oke. Ini luar biasa nih bagi masyarakat Anda yang menginginkan ya mendapatkan bibit buah-buahan khas Kalimantan Selatan ini sekarang sudah dikembangkan. Sudah mulai dikembangkan. Baru Pak ya? Baru. Iya. Tapi untuk jenis bunga-bungaan sudah ada. Sudah banyak Pak. Nah jadi bagi yang ingin mendapatkan bibitnya Pak ya, bibit. boleh Pak. Mendapatkan dengan cara gratis Pak? Saat ini gratis Pak, tapi untuk yang wilayah Tahura sini Pak. Hanya untuk masyarakat sekitar Tahura Pak. Oke, belum untuk masyarakat secara umum ya. Oke. Jadi kita untuk pembinaan desa aja misalnya Pak. Karena di Tahura ini kan potensi wisatanya cukup besar Pak. Betul. Jadi kadang-kadang keindahan itu perlu ada bunga-bungaan. Jadi kita support dengan bantuan-bantuan bunga, baik itu di pekarangan mereka ataupun di jalan-jalan desa itu kita support dengan bunga-bungaan itu Pak. Iya, luar biasa nih. Iya. Program dari Tahura untuk bagaimana mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Ya benar juga, masyarakat harus bisa diberdayakan sekitar Tahura. Ya betul. Ya. Tapi nanti ke depan bisa nggak Pak masyarakat umum di luar dari masyarakat sekitar kawasan Tahura untuk bisa mendapatkan bibit-bibit itu? Untuk yang di luar Tahura saat ini kan di
BPTH Pak yang mensupportnya. Di Oke. BPTH kita untuk persemayan ini khusus untuk kawasan Tahura Pak. Oke, jadi nanti saya koreksi lagi nih, berarti yang ingin mendapatkan untuk sementara masih pada masyarakat sekitar kawasan Tahura. Karena memang ada tanggung jawab dari Tahura juga untuk mendorong mereka diberdayakan agar bisa meningkatkan juga Pak ya, ekonomi dan kehidupan mereka. Baik, luar biasa Pak. Nanti saya akan coba naik lagi ke atas. Saya ingin explore seperti apa potensi Tahura yang ini bisa menjadi lokasi wisata untuk Anda yang gemar healing ya. Nah, di tren Pak ya healing ya. Orang mencoba untuk kembali back to nature, ke alam, merasakan suasananya ya, bagaimana keheningannya. Dan saat saya berada di sini, saya mendengar suara bunyi binatang, nggak tahu jenisnya, tapi ini benar-benar rasa di hutan. Ada yang di atas, nanti kita coba akan lihat. Untuk, ya kata Bapak tadi kan, untuk healing sendiri, kita punya areal Pak, areal arboretum sebenarnya, arboretum hujan tropis itu yang kita cadangkan atau kita rencanakan sebagai tempat healing Pak. Sudah atau baru direncanakan? Baru direncanakan dari tim survei. Di atas Pak posisinya? Di bawah sini Pak. Oh di bawah sini, Tapi agak cukup kurang luas? Lebih 2 km dari sini. Bisa ditempuh dengan jalan kaki? Ada trekkingnya sudah ada, ya, ada sungainya. Itu kemarin dari adalah konsultan dari Jawa, kayaknya sangat cocok lah untuk kegiatan-kegiatan healing itu. Kapan itu Pak? Masyarakat menunggu ini informasinya. Nah itu Pak, karena kita ada keterbatasan tenaga dan sarana, makanya kita minta dukungan semua pihak lah. Misalnya saja ketika spot itu kita buka, maka fasilitas pendukungnya sebenarnya harus ada, kayak toilet untuk pendukungnya, kemudian tempat istirahatnya Pak ya. Itu yang masih kita belum ada. Kalau mengharapkan dari anggaran pemerintah mungkin perlu waktu yang lama Pak ya, karena anggaran cukup lama. Dan kita menunggu partisipasi CSR dari banyak perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan, mungkin bisa membantu mengembangkan kawasan ini, sehingga nanti yang merasakan bukan pengelolanya, tapi masyarakat Kalimantan Selatan punya lokasi tujuan wisata healing, dan itu bisa menjadi spot untuk santai bersama keluarga Pak ya. Karena lokasinya juga mudah ditempuh dan juga datar Pak ya, nggak mendaki, artinya anak-anak juga bisa melewati itu ya. Dan selama dan sepanjang perjalanan itu bisa merasakan nuansa dan suasana bagaimana berjalan di dalam kawasan hutan Pak ya. Dan itu nanti ada perkemahan luas ya Pak, wilayah datar yang itu bisa dijadikan lokasi kemah Pak ya. Ada untuk campingnya ada Pak, untuk berendam airnya ada. Luar biasa. Nama kawasannya apa itu Pak? Arboretum Hutan Hujan Tropis. Arboretum Hutan Hujan Tropis. Kita masyarakat Kalimantan Selatan berada pada satu provinsi kawasan pulau yang menjadi paru-paru dunia orang sebut. Ya betul Pak. Tapi terkadang kita tidak bisa merasakan bagaimana sensasi berada di sebuah kawasan hutan hujan tropis yang itu bisa dirasakan kesejukannya dan keindahannya Pak ya. Dan Tahura akan merintis itu. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Dan tadi disampaikan oleh Pak Herul, partisipasi masyarakat tidak hanya dari sisi bagaimana nanti menjaga kawasan ini, tapi juga perusahaan bisa memberikan kontribusi yang nyata dengan membuat satu lokasi wisata healing yang bisa menjadi tujuan bagi masyarakat Kalimantan Selatan, supaya nanti kalau untuk berlibur tidak perlu jauh-jauh. Kita kan saat ini masyarakat dalam kondisi kadang-kadang, apalagi masyarakat perkotaan ya Pak ya. Betul. Stresnya cukup tinggi, makanya perlu ada tempat-tempat seperti healing ini. Tempatnya dekat, lokasinya mudah diakses, tapi nuansa dan suasananya nggak jauh beda dengan suasana seperti di puncak. Nggak perlu ke sana Pak ya, cukup ada di sini. Dan kita tunggu Pak, saya sendiri nggak sabar. Ada suara-suara binatang. Ini aja saya udah benar mendengar suara lebih rimbun, pohon-pohonnya lebih besar. Lebih besar Pak ya. Dan itu nanti harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau Anda merasakan sensasi dan kenikmatan di sana, tolong dijaga kebersihannya dan jangan merusak apapun yang ada di sana Pak. Iya, siap Pak. 2023 diusahakan Pak, sudah harus bisa terwujud. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dan nanti kita akan bikin spesial konten di sana bagaimana eksplor dan fasilitasnya apa aja. Ya, siap. Ya. Insya Allah dukungannya Pak ya. Oke. Kita nanti harapkan nanti segera terwujud. Terima kasih Pak Isrodin. Ya Pak, terima kasih loh ya informasinya.